Baik, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Bayut. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Siap ya? Biar nggak terbiasa ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. HP-nya simpan dulu, HP-nya simpan dulu. Nanti ada waktunya ya untuk main HP. Baik kalian guys, semua teman sekalian. Pantun dulu. Oke? Bilang apa? Lupa. Papa harus mikir dulu hari kamu. Kelar ya. Pantun dulu ya, ya. Ke pasar Senin beli gulali tahunya beli kembang tumpah. Setiap hari Senin ketemu lagi. Dengan air dalam pembelajaran IPA. Tepuk tangan lagi. Nyambung nggak apa-apa ya. Bikin kalian tertawa happy ya. Baik, para ilmuwan juga, seperti biasanya. Hari Senin ketemu lagi. Tapi sebelum itu bapak cek dulu lah ya. Kayaknya lengkap ya. Atau ada yang kaget mas? Itu semua ya. Ada yang kaget? Siapa? Sakit. Ada keterangan. Nanti KM saya dicek dia kenapa enggak. Oke? Nah biar lebih berkah pembelajaran kita ini semakin diridhoi oleh Allah ya. Terus kalian itu tiba-tiba jadi pintar tuh, wah, dari orang pintar gitu ya. Nah, mari kita memanjatkan doa ya kita agar setiap aktivitas kita itu diridhoi dan juga diberikan kemudahan. Ya, yang memimpin doa ini siapa? Epanes. Epan bukan memimpin doa. Sebelum belajar doa. Pembelajarannya nih, Bapak ngecek dulu nih ya. Yang hari ini yang lagi bahagia siapa? Angkat tangan. Yang lagi happy sama Bapak. Gak ada yang bahagia ini? Bahagia atau bahagia angkat tangan dong. Siapa yang harus bahagia? Bahagia. Bahagia kan? Yang lagi sedih nih, siapa yang lagi sedih? Atau yang lagi bad ada Jessica, ada pun. Bapak nanya dulu yang lebih bahagia. Rahmat, kenapa bahagia? Ketemu Bapak kan? Bahagia salah satunya. Salah satunya ada Bapak. Ada lagi? Salah duanya? Happy aja ya katanya. Nggak bisa digambarkan happy aja perasaan. Ini bahagia nih. Kurang happy. Capek. Nggak tahu tentang perasaan sendiri pak. Oke rasa. Baik anak-anak sekalian yang hebat biar fokus ya.
dalam sore hari ini, mari kita hilangkan dulu deh kegelisahan, kekhawatiran ya, ataupun dalam artian kebahagiaan terlalu bikin gak fokus gitu ya, agar semuanya bisa fokus mengikuti kelompok pembelajaran. Ya, dengan cara apa Pak? Bapak punya tekniknya nih. Silakan duduk yang tegak, Nah, tegak tapi relax, nyaman, bikin baunya senyaman. Ya, terus tangannya bisa disimpan di atas kedua pahanya. Oh gila Pak. Iya ya, sampai relax ya, relax sampai posisi rasanya agak tegak gitu ya. Kemudian kakinya bisa ditaruh di lantai biar kalian anak sekalian bisa merasakan dinginnya lantai gitu ya, pijakan kakinya gitu ya. Kemudian kalau sudah yakin posisinya sudah nyaman gitu ya, gaungnya sudah nyaman, bisa nggak sambil memejamkan mata? Pejamkan matanya, pejamkan matanya ya. Pejamkan matanya, rasakan bahu yang tadi yang mungkin ada rasa beban dan lain-lain, rilekskan bahunya sambil yuk hirup nafas, tarik nafas, rasakan setiap tarikan nafasnya. Keluarkan, ulangi terus. Yuk, ambil nafas, rasakan setiap pelan nafasnya, keluarkan. Sekarang ambil nafas dalam-dalam. Semua pikiran yang gundah gulana tadi silakan dihembuskan, keluarkan dengan setiap tarikan nafasnya pelan-pelan. Ayo ya, coba tarik nafas dalam-dalam, fokuskan pikiran yang belum fokus keluarkan bersama dengan nafas yang dikeluarkan bersama nafas. Lagi ambil nafas, kemudian keluarkan. Oke, buka matanya. Ya, baunya juga sekarang lebih rileks atau enggak? Atau sama aja, ada bedanya nggak Pak? Sama aktivitas tadi, lebih rileks ya, lebih rileks. Kalau saya, ada perubahan? Sedikit apa yang berubah? Jadi ngantuk kah? Lebih fresh, lebih fokus, kira sedikit lebih flow. Ya. Maksud Bapak itu ketika kalian salah satu teknik untuk memfokuskan ya, pikiran kalian bisa kalian lakukan dengan tarik nafas dalam-dalam gitu ya, dengan cara perlahan dikeluarkan. Oke, sudah siap belajar ini? Siap? Ya dulu. Kalau Bapak bilang, ilmuwan muda siap belajar? Yes, I'm ready. Ya, I'm ready. Oke, siap. Sambil tangannya dikepal, kayak untuk mata. Oke, siap. Ilmuwan muda siap belajar? Yes, I'm ready. Oke, tepuk tangan dulu. Udah siap nih mau belajar, kayaknya terlihat di depan ada matanya. Sekarang belajar apa nih Pak? Nah, karena kita mau belajar, kita punya kelas fisik. Apa namanya nih? Kelas fisik Pak, kita dodol garut. Bapak setelah namanya dodol garut masih makan ya deh. Nih kabar, tapi sebelum itu Bapak tunjukin dulu kesepakatan kelasnya. Ya sebelum kita bermain dengan Mas ya, Bapak ingatkan lagi kesepakatan kelas yang pertama, hadir seru. Silakan kamu fokuskan diri ya. Buat apa? Buat hadir sebetulnya. Kemudian hargai waktu bersama. Ya. Kemudian kalau ada yang perlu dicatat silakan catat. Tidak perlu menunggu ya, tidak perlu catat catat. Ada yang merasa penting, kemudian kalau memungkinkan ada pertanyaan ataupun apa, mau beralaman kemana, angkat tangan terlebih dahulu. Ya, saling menghargai dulu, baru saling mencintai, nanti
Kali ini apa dirasain bisa cukup? Cukup ya? Sudah bisa mengcover kesepakatan. Kemudian ini tadi ya kita sudah melakukan ini ya proses merelakan ya dengan cara yang stop tadi. Bapak nih punya nanti karena video. Nah, ada anak kecil pernah melakukan aktivitas ini? Batu ya, dilempar, apa yang terjadi? Tenggelam. Ya, kira-kira berapa Pak? Gaya apa? Gravitasi. Nah, kan efek apa? Aku dilempar, pernah pakai itu? Efek apa? Lebih berat batu atau air Pak? Batu. Jadi si batu itu karena jatuh ke bawah karena lebih berat. Nanti coba kalian sampaikan lagi. Gitu ya. Batu kata Evan lebih berat jadi jatuh tenggelam. Ini kapal. Kita ada kapal yang tadi. Ayo lagi. Oh, gitu kan. Batu karena lebih berat. Tapi ada kapal. Karena kapal lebih berat. Mana kapal dengan batu? Tapi kok nggak tenggelam saya? Kok nggak tenggelam? Kenapa? Nah, ini sama misalnya. Jadi kalau batu mah dilempar tenggelam, kapal kan menurut kalian untuk ibunya lebih berat mana daripada batu? Apa sih kalau tenggelam? Kenapa? Kenapa? Tekanan tadi ya kamar juga menyebut tekanan itu normal. Karena ada mesinnya, jadi kalau ada mesin gimana ya? Jadi mungkin kita perlu analisis ya. Kalau ilmuwan muda harus punya banyak pertanyaannya kok bisa kapal yang berat itu nggak tenggelam sedangkan batu yang kecil tenggelam. Nah ngomong-ngomong perihal tenggelam, kalian pasti pernah renang ya? Pernah berenang? Ada yang belum? Wah, kalau yang belum berarti ikan duyung. Kalau saya tadi renang, semakin dalam kamu pernah diving tuh tenggelam gitu ya? Apa yang kamu rasakan? Gendang telinganya sakit. Kenapa kira-kira adanya apa? Tekanan. Ya, semakin dalam berarti semakin besar tekanan. Ngomong tekanan, kemarin kita sudah belajar tentang tekanan dan tekanan. Kira-kira apa mas? Tekanan itu mas? Ingat nggak? Tekanan merupakan besaran gaya yang bekerja di setiap satu satuan luas. Berarti betul tepuk tangan dulu untuk kamu. Kita lihat tekanan. Kalau kita tekan, tekanan kita gimana? Kita ngasih gaya gitu ya. Gaya per satu satuan luas gitu ya. Sekarang kita akan belajar tentang tekanan dan gaya. Coba kita praktekkan kayak ini. Boleh kita satu orang, dua orang depan untuk bantuin bapak mendemonstrasikan. Gimana? Untuk siapa? Kita misalkan mana yang mana? Kalau haus nanti ya. Itu kan umat bahasa dulu. Kata rahmat tadi per satu satuan berarti bentuk mempengaruhi kan itu ya. Kalau tekanan di zat air gitu ya, kita buktikan dengan plastik. Baru, nah, ya kita taruh aja. Harus cakap dengan tuangin atas biar si Adi fokus ya. Nah, masukin. Ini
Ini setelah Bang Tarno di rap jadi apa anak kita? Dasar. Ini lapis ini. Ini 2. Ya. Kami ini juga 2 set. Berarti kalau dua-duanya, berarti sama nggak? Sama ya, ini 2. Yang satu ubah bulat, bundar, lingkaran. Saya tahu, Mama tahu kapal pelaku bikin kayak mangkok, kan kalau semakin berat ya, katanya saya panjang itu kalau batu karena ada beratnya lebih besar ya daripada hanya yang gede, jadi dia tuh dia berat sekarang beratnya sama. Ini berarti sama kan ya? Masanya sama nih. Tapi apakah akan mempunyai gerakan yang sama ketika dimasukkan ke dalam ini berarti ini mas pelampung. Ini yang satu dulu, perhatikan ya. Yang satu lagi mas coba mas taruh ke tunjukin mas baik mas tunjukin mas. Oh jatuh jatuh guys. Oke kita mulai lagi penasaran coba bikin lagi mas biar temukannya kita ya. Sampai juga pernah itu geng ya. Ternyata dua-duanya jatuh karena kan beratnya sama ya, sama. Cepat bikin ban eksperimen pas ini. Nah, tuh kan gini ya. Apa nih? Ya. Yang satu mah tenggelam, ya tuh. Yang satu mah mengapung. Kok bisa ya? Karena beratnya sama, berarti bentuk pun mempengaruhi berarti 2,5. Paham? Ya? Jadi, Pak kalau bikin bentuknya hati cuma Pak, sampai bikin sendiri ya. Hati celup cuma jatuhnya ke hati yang lain. Tepuk tangan dulu sampai. Nah, cuma itu aja ya, biar semangat nih. Kita akan hari ini akan membahas lagi itu nak, membahas tentang ini fenomena tadi ya, tenggelam, mengapung, melayang. Tahu masalah selam Pak? Tahu ya? Bisa mengapung ya? Bisa tenggelam? Adik mengapungnya bukan terbang, adik mengapungnya terbang bukan ya. Nah ini kita akan belajar itu nah. Ini menjadi pelajarannya. Oleh kegiatan diskusi dan percobaan ya. Kalian akan mampu dalam menjelaskan konsep tentang tenggelam dan juga mengapung melalui berbagai media dan sumber yang sesuai dengan kesempatan kita. Nah ini sekarang menjadi kemudian penilaiannya nih. Nah 3 aspek ya, seperti yang dinilai seperti biasa. Aspek sikapnya kayak gimana nih? Sikap seorang teman kan harusnya rasa ingin tahunya muncul nggak gitu ya. Kemudian santun nggak, terus disiplin nggak, itu juga dinilai nanti. Baik itu ketika kalian aktivitas sendiri itu maupun ketika bekerjasama dalam kelompok dan pengetahuannya nanti kita aja keterampilannya dan peran berkelompok menjadikan kemana ada sini nak di kelihatan nggak Dika yang satu ini si Usyek dan susu lagi santai ada manusia ya tapi laut tapi ikan tenggelam ini di mana kira-kira di Hawaii. Hawaii bukan. Laut mati tahu laut mati? Dekat Yordania ya. Laut mati itu nih manusia tanpa dia nggak menggerakkan tangannya ya, nggak menggerakkan kakinya kan
baca buku, bisa lagi baca buku apa gitu. Tapi dia bisa apa namanya? Ya. Kira-kira berapa ya? Yang satu ini kapal apa? Kapal selam. Dalam posisi apa ini? Kalau di permukaannya. Kapal selam ada tiga posisinya apa aja? Fokus, tengah apa? Layar. Kemudian, nah kira-kira dari dua berbalik ini bisa nggak saya bikin pertanyaan kritis? Kira-kira apa sih? Bisa kita nggak? Mengapa manusia yang lebih berat daripada air bisa mengapung di laut mati? Kenapa sih manusia ini bisa? Pertama, bisa kita jadikan itu pertanyaan buat kita selidiki nggak? Bisa ya? Kenapa Pak? Kok manusia di laut Madinah kok bisa mengapung? Sedangkan di laut Batu Karas kan cemplung. Apa yang berbeda ini? Itu kalian harus punya jawabannya ya. Kalian biar bisa tahu jawabannya kalian harus melakukan eksperimen. Kemudian kok lama nih melihat kapal selam. Kira-kira terbayangkan pertanyaan apa nih dari si kapal selam? Situasi atau faktor apa saja yang mengakibatkan menjadi posisi mengapung, melayang dan tenggelam? Kan situasi yang seperti apa atau faktor apa yang mempengaruhi? Kan kita tadi di awal kita sepakat kapal selam itu bisa mengapung, melayang dan juga tenggelam. Kira-kira faktor apa sih? Berarti kita dua pertanyaan ya yang harus kita selidiki. Tanyanya bagus, tangan dulu. Pak, kenapa manusia bisa mengapung di laut nanti? Sedangkan di laut yang lain enggak gitu ya. Itu pertanyaan pertama yang kalian harus selidiki dan cari tahu jawabannya. Yang kedua, situasi faktor apa yang mengatakan si pencahaya itu kok bisa mengapung, melayang dan juga. Nah, kalian tentunya harus punya jawaban dengan cara kalau ilmu makro selalu menyelidiki ya. Sekarang Bapak akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Bapak sudah memetakan karena kelompoknya dengan siapa ya. Jadi kalian silakan selidiki. Yang pentingnya dua pertanyaan tadi bisa terjawab ya. Mau gimana aja sesuaikan dengan minat kalian dan juga gaya kalian belajar dan mencari informasinya. Nah, Bapak hanya akan memfasilitasi di setiap kelompok. Caranya begini, nanti Bapak akan kasih ada telur. Telurnya mentah ya, jangan bukan terbun, jadi hati-hati ya. Hati-hati ya. Nah, ada telur, ada gelas, ada garam apa? Nanti kalian bikin ya. Buat masakan. Nanti kalau ada silakan kalian bawa ya. Ini secara praktik secara langsung ya menggunakan telur dan juga garam, air ya. Ada hubungan dengan pertanyaan tadi saya ya. Ada analisis. Kemudian pada saya nggak suka bahasa Arab ya, saya lebih sukanya audio visual ya. Silakan praktik secara kelompok menggunakan teks kelompok. Bisa kan bawa HP ya, Bapak suruh HP ya. Bisa juga secara mandiri. Ada di alamatnya Bapak nanti kirim ke Colorado. Jadi buat kelompok gitu ya, kalian bawa HP kan. Caranya nanti kalian klik di sini gitu ya. Nanti kalian cobaan maya di sini. LKPD-nya nanti Bapak begitu ada LKPD yang secara langsung dengan menggunakan silakan kalian menggunakan yang mana atau ya itu Pak, saya pengen mencari informasi lewat YouTube gitu ya. Saya sebenarnya visual gitu ya, udah silakan buka ya di YouTube dan tiba-tiba dua pertanyaan tadi saya jawab sesuai dengan kalian gaya kalian. Paham? Ada pertanyaan dulu? Ya? Ya jawab dulu atau? Siap muda-muda? Yes, I'm ready. Nanti kita kelompok dan temannya kali pasti ke depannya kalau kita dapat. Kan sekarang kerjanya masih kayak gini. Nanti bikin kelompok satu di area sebelah sini. Ya, bikin aja dirapatkan kerjanya. Kursinya keliling. Oke? Paham kursinya? Paham.
Kalau ada apa-apa misalkan saya ini kurang apa bilang ke bapak ya. Nah, ini kapal selam yang tadinya. Nanti kalian bisa ini kelompoknya. Kelompok satu namanya kelompok Albert di kelas ini. Siapa namanya ini? Adi Rahmat, Anas, Muhammad Raka. Raka bukan ada ya? Sakit atau gimana? Media kita hadir kan? Sabar Rahmat, tinggal di sini. Oke? Nanti dulu. Masuk kemana? Ke sekolah, tapi ke sekolah. Terusin aja ya. Tapi Widiaman kan nggak masuk. Widiaman kan nggak masuk. Rahmat ada sini Pak. Ya jangan terlalu bodoh kalau kelihatan kamera. Pak Mas, apa yang bisa? Coba nih. Agib, Yes, Nova, Septian, Melati, ya, 1, 2 ya. Nanti dulu barengan. 3, Agita, Dewi, Revanya, Sita, Yusuf. Ya, Jakar, 4, Ayu, Dede, Selfie, Sareja, Yunari, bisa dipahami? Dok, mulai langsung yang kelompok bahan praktikumnya sama ya. Ada tablet, ada dot. Ya, belum terbagi ke sini berarti ya udah semua duduk di kelompok masing-masing. Sekarang bantuin bapak ya. Bapak ambil nama praktikumnya. Yang kelompok ambil keluar 1. Nah, yang kelompok.
targetnya. Ambil targetnya satu. Ayo kamu buka. Di. Soalnya. Stop dulu, jangan dulu dimulai ya, nanti dapatnya kalau dapat obat itu mulai. Nah, ya dengerin LKPD-nya, tiap kelompok dapat 2. Ini LKPD pakai Pecorado ya. Nah, kalian ikuti instruksinya ataupun di situ juga ada di yang di Ramen ya LKPD-nya. Kemudian yang ini ada LKPD yang praktikum nyata yang pakai telur biasa ya. Ya Pak. Kalian mau pakai yang mana praktikumnya silahkan. Pada saat kita dua-duanya dilakukan silahkan kalau tidak ada waktu, paham nggak? Mati terus ini. Coba ini apa ada belum sih? Nanti pakai HP aja dulu ya. Apa praktikum? Itu dulu boleh. Oke, silakan mulai. Boleh percobaan Maya dulu, ya. Boleh percobaan secara langsung. Yang penting KPD-nya pakai aja. Kalau secara langsung ya KPD yang sudah langsung deh. Atau bisa kalian cari di sumber yang lain, YouTube dan lain-lain. Paham? Silakan sesuaikan dengan minat kalian. Oke? Bisa dipahami? Bisa dimulai? Waktunya 20 menit sekarang ya. Ya, kita langsung dulu aja saya. Cara ini Telur ayam apa
Biar terus. Ayo kamu berapa saja? Berapa beli? Ini. Nah, ini kan kayu. Rokok. Rokok mana tuh? Rokok. Rokok. Nah, yang ukuran ketatnya berapa? Ini rokok juga tuh. Masukkan kalau cara hati-hati ke dalam gelas kurang amati. Apa yang terjadi? Siapa? Pakai air. Ini gelas kurang. Aduk ya. Berapa sendok ya? Kan? Malah sendiri. Terus aduk. Apa itu posisinya, Pi? Oh, sini lagi. Jadi kalau di Tadi apa tadi? Tadi apa tadi kamu bikin? Lampu ini. Yang bawa dasarnya. Oh, melayang. Ah, kalau kayak itu berdua, kalau Pak boleh orang ada ya? Tempat itu ini
Kalian boleh nyari sumber data yang datang di YouTube ya, Google ya, kan ada HP bawah, silakan dicari tahu informasi yang ada. Ini bagian warna komplek. Kalau sudah punya data, ya, nah yang lainnya silakan dituangkan di analisisnya dan jawab pertanyaan-pertanyaan dari KPD. Ini pertanyaannya apa? Jawab ya. Coba pakai siapa? Nelayan. Berapa sendok untuk nelayan? Kurang. Kalau satu,
Posisi tegak dulu. Kalau ini masa yang polimer, kalau masa yang polimer apa? Masa yang polimer itu apa? Apa yang bisa masa jenisnya gimana? Kalau pelayan gimana? Sudah masuk berapa ya, Nok? Udah, jawab dulu nih. Jawab. Maksudnya berapa dia? Oke, masa ini. Pokoknya satu lagi ya. Jawabin. Tidak bisa. Tadi kan sudah praktik ya. Kualitasnya tapi ya namanya pas robot ayo ya lihat ya kelompok atur misalnya berapa di situ belum atur kalau sesuai ya oh jadi
Udah 50 menit ini. Jawabin aja lah ya. Jangan bawa HP ya, bisa ya, klik ya, cari informasi tadi. Satu menit terakhir.
masukin lagi di rumah ya. Setelah sekarang kita semuanya lihat 5%. Apakah itu tadi berdekat ya? Dijawab kan? Sekarang saatnya presentasi. Presentasi dimulai. Presentasi dimulai. Oke, saya stop dulu, nggak ada yang nyatet dulu ya. Tadi kalian cobain kelompoknya Rahmat, praktikum atau lebih ke praktikum ya? Praktikum ya. Kalau kelompoknya Ucup, praktikum beliau telur, bisa? Tapi coba juga yang juga kayak dua-duanya nyoba. Kalau kelompok ini, dua-duanya nyoba emang senang ya. Tapi udah dapat datanya yang telur dapat. Sekarang Bapak pengen dengar dulu jawaban dari yang praktek secara langsung. Real, telur ya. Kelompoknya itu udah. Kelompoknya Devi yang mempresentasikan ke depan. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Apa Devi deh? Sleng. Tepuk tangan, kelompoknya Sleng. Bawa aja ini. Ya, kemudian boleh. Kalau juga menjelaskan. Itu. Menggunakan praktikum langsung ya. Jadi dari praktikumnya apa nih? Telur dimasukkan ke air, tapi kalau sebelum saya istirahat ya. Telur sebelum dikasih garam apa yang kita sini? Tenggelam. Kondisi tenggelam itu kita kan menyentuh gitu. Ya. Terus kalau dikasih garam berapa sendok nih? 2 sendok. Apa yang terjadi? Melayang tuh posisinya gimana? Oh, tengah-tengah. Jadi ke dasar enggak, ke pembangkut enggak. Satu lagi kalau dikasih tambah lagi sendok lagi ya, jadi 4 sendok garam, jadi gimana? Mengaputnya berarti muncul timbul si telurnya. Itu saya kasihkan hasilnya. Pertanyaan satu itu kan apa pertanyaannya? Ya. Yang ini perhatikan ya. Jawabannya besok kata Devi semakin garam itu mempunyai pengaruhnya, benar nggak? Sama nggak? Ya, semakin banyak garam dituangkan ke dalam lautan, masa jenisnya gimana? Makin besar. Ya. Sama yang lain juga. Masa jenis itu merupakan masa dibagi dengan kalau tenggelam gimana tenggelam? Kalau kita kaitkan dengan masa jenis gimana? Masa jenisnya lebih besar atau lebih kecil, Pak? Lebih besar. Kalau tenggelam itu masa jenis telur lebih besar daripada masa jenis air. Kalau layang sama. Apanya yang samanya? Masa jenisnya. Masa jenis tidak sama jenis lautan. Kalau mengapung masa jenis benda lebih besar, lebih kecil dari sama ya. Kedua, ini kan pertanyaan Rahmat yang tadi, situasi yang seperti apakah ketika melayang, mengapung dan tenggelam kita menjawab tuh. Sudah ya. Di pelayang apa masa jenis. Ya, kalau melayang itu kayak tadi masa jenisnya sama. Pertanyaan kedua yang saya tadi tuh, kenapa manusia di laut mati itu bisa mengapung ya? Kenapa sih? Masa jenis laut matinya lebih besar daripada masa jenis manusia. Berarti di laut mati mah kadar garamnya tinggi apa enggak? Tinggi. Tepuk tangan dulu. Luar biasa ya. Sudah menjawab ya, tapi coba kita samakan jawaban dari tadi kan praktikum real telur sama dengan praktikum yang menggunakan lain kelompok maya ya. Siapa yang tadi kelompok mana? Sama kelompok siapa?
Belum selesai. Silakan sampaikan hasil penyelidikan dengan cara menggunakan saluran lumayan. Kenapa benda dapat tenggelam? Karena massa jenis benda lebih besar dari massa jenis larutan. Terus lumayan. Massa jenis benda sama dengan massa jenis larutan. Dan kalau terapung, massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis larutan. Tadi pertanyaan saya, kenapa manusia itu? Apa ada kayak jawaban Devi? Dikarenakan kandungan garam lebih tinggi dibandingkan manusia. Jadi si beruang garamnya ada di laut, maksudnya ya, di laut mati itu punya kandungan garam yang lebih tinggi sehingga yang membedain laut mati dengan laut puyuh gitu ya, karena kandungan garamnya lebih tinggi. Jadi berarti masa jenisnya lebih apa? Lebih kecil. Masa tenggelam kalau mabuk dari gimana? Kalau mabuk teh Massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis larutan. masa jenis di laut itu lebih besar. Besar. Tepuk tangan dulu. Dari sini ya, konsep terkait tentang posisi benda melayang ya, nah itu pun diadopsi dari konsepnya ternyata di kapal selam ya. Silakan tugas kalian itu silakan membuat produk ya, produknya tentang terkait bagaimana cara kerja kapal selam. Gimana posisi melayang, kenapa melayang, mengapung, dan juga sesuaikan dengan minat dan gaya kalian. Kalian minatnya membuat langsung karikatur masuk kapal selam gitu ya, silakan. Pas saya minatnya buat lomba video, silakan. Pas saya minatnya berupa infografis dari Canva, silakan. Ya, rekaman, silakan. Yang penting itu mampu menjelaskan tentang cara kerja kapal selam. Hubungkan dengan konsep dari tadi, masa bisa dipahami tadi ya. Oke, kemudian sekarang minta salah saja ya yang mewakili ya melakukan ya terkait pembelajaran hari ini. Siapa? Bapak, boleh lah. Pertanyaannya dua ya. Yang pertama, bagaimana pembelajaran ini menyenangkan atau tidak? Yang kedua, pertanyaannya nanti dalam di harapan-harapan pembelajaran IPA kedepannya. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena mendapatkan ilmu baru. Nah, 3, 2, 1, go. Diikuti depannya Aska. Ada rapat Yusuf. Selamat kedua, sesi pertama. Ya. Jawab, Chef. Oke, nice over ya, waktu
Kita lihat siapa pemenang. Pemenangnya 3 Ade Rahmat, 2 Jessica. Iya. Pemenang ke depan. Kita ada keluar. Keluar protes. Secara simbolis, keluar itu punya namanya. Oke, tepuk tangan. Apa yang bisa keluar berapa? 4. 2 yang di atas, 2 di bawah.